Di kompetisi Italia saat ini, tak ada yang lebih indah dari performa Napoli. Meski di awal musim ditinggal banyak bintang, bahkan tak sedikit pula yang meragukan kekuatan tim Italia Selatan. Mereka tetap teguh pada pendirian. Kecerdikan Luciano Spalletti dalam memanfaatkan penggawa yang ada jadi salah satu yang paling mendapat sorotan. Salah satu kreator kemenangan demi kemenangan yang diraih Napoli sejauh ini datang dari sektor gelandang. Siapa lagi kalau bukan Andre Frank Zambo Anguissa. Memiliki tubuh kekar nan tinggi besar, pria asal Kamerun ini bisa dengan mudah menyodorkan bola ke depan atau menghentikan serangan lawan. Peran yang diberikan sangat krusial, maka muncul kabar bahwa Napoli akan segera memberinya perpanjangan kontrak. Meski pada musim panas lalu statusnya baru saja dipermanenkan. Sempat ditawarkan ke AC Milan. Sebelum menjadi salah satu bintang besar di Stadio Diego Maradona, Andre Frank Zambo Anguissa sempat ditawarkan ke AC Milan. Ceritanya, Milan sempat kesulitan mencari sosok gelandang tangguh. Di tengah pencarian yang digawangi Paolo Maldini, agen Anguissa, Maxime Nana, menawarkan sang pemain kepada direktur tersebut. Akan tetapi, seperti yang diinformasikan oleh jurnalis yang dekat dengan lingkaran AC Milan, Nicolas Cira, Maldini menolak untuk menerima tawaran yang diajukan agen Anguissa. Padahal sang agen yang mengetahui betul kebutuhan AC Milan sudah melakukan pembicaraan yang terbilang intens dengan Maldini. Setelah menolak tawaran Anguissa, Maldini justru lebih memilih untuk menarik kembali sosok Timoe Bakayoko. Menurutnya Bakayoko punya kemampuan yang lebih oke dan juga pengalaman bermain di Serie A. Seperti diketahui, Bakayoko sempat jadi andalan di lini tengah Milan melalui status pinjaman dari Chelsea. Selain itu, perjalanan Anguissa juga tidak terlalu mencolok. Dia sempat gagal tunjukkan performa apik hingga beberapa kali berganti klub. Lika-liku perjalanan Andre Frank Zambo Anguissa. Andre Frank Zambo Anguissa merupakan pria yang lahir di Kamerun sekitar 26 tahun lalu. Sejak kecil dia sudah mengalami banyak sekali rintangan dalam hidup. Situs Pandit Football sempat mengisahkan bila semasa remaja, pemain bertinggi 184 cm ini bermain di klub-klub amatir dan memainkan sepak bola jalanan. Kegemarannya bermain sepak bola ditentang oleh orang tuanya yang menginginkan Anguissa fokus sekolah. Ini dimulai dari jalanan. Saya akan menendang kaleng-kalengan, jeruk, bola tenis, bola plastik kecil, atau apapun. Hari ini saya memiliki kenangan indah tentang itu, kata Anguissa dalam dokumenter Le Coeur d'un Lion. Kegigihannya untuk terus berlatih sepak bola pun membawanya ke Akademi Cotton Sport pada tahun 2013. Disebut sebagai salah satu pemuda terbaik asal Kamerun, Anguissa lalu mendapat tawaran dari sejumlah klub Eropa. Tepat 6 bulan setelah berlatih di Cotton Sport, Anguissa bergabung dengan Akademi klub Prancis Stade de Reims. Sayang seribu sayang, adaptasi yang terbilang sulit membuat Anguissa gagal mendapat kesempatan tampil di tim utama. Reims menganggap Anguissa kurang layak dipertahankan, terutama dari segi taktikal, dan enggan menunggunya berkembang. Menariknya, salah satu raksasa Prancis, Marseille, justru memiliki pandangan lain. Melalui pantauan sang pemandu bakat, Jean-Philippe Duran, Anguissa direkomendasikan kepada manajemen klub untuk segera memboyongnya. Setelah berhasil meyakinkan petinggi klub, Anguissa akhirnya diboyong Marseille pada 2015. Tak disangka, dia langsung mendapat kepercayaan dari sang pelatih Marcelo Bielsa untuk tampil di tim utama. Tak hanya Bielsa, sosok pelatih lain yang diberi amanah berikutnya, macam Frank Passy, Michel, hingga Rudi Garcia tetap percaya pada bakat Anguissa. 2 tahun masa terakhirnya di Marseille, Anguissa terus menjadi andalan dengan rata-rata memainkan lebih dari 30 pertandingan setiap musimnya. Ketika itu, Anguissa terkenal sebagai gelandang bertahan yang lihai dalam memutus serangan lawan. Kemampuannya kian terlihat mengerikan saat dia diduetkan dengan nama Luis Gustavo. Hasil dari kombinasi yang sangat solid itu, Marseille sukses diantaranya menembus final Europa League musim 2017-2018. Pada tahun 2018, dia lantas direkrut oleh Fulham yang tampil di kompetisi Liga Primer Inggris. Akan tetapi penampilannya yang kurang memukau membuat klub tersebut melepasnya ke Villarreal pada 2019 dengan status pinjaman. Berada di bawah arahan pelatih Javier Calleja, Anguissa dikembangkan sebagai pemain yang lebih tajam di lini
tengah. Peran Anguissa dioptimalkan menjadi gelandang box to box untuk mengakomodasi insting menyerang dan kemampuan retensi bolanya. Dia punya kemampuan untuk mempengaruhi serangan dan melindungi area lapangan, dan kemudian memasuki fase kedua serangan. Memainkannya terlalu defensif itu membatasinya, meski dia solid dan intens dalam bertahan juga, kata KJH kepada The Athletic. Sempat kembali ke Fulham, Anguissa lantas dipinjamkan ke Napoli pada musim Agustus 2021. Seperti yang sempat disinggung di awal, kedatangannya ke Napoli erat kaitannya dengan ketidakjelian Paolo Maldini dalam mengamati bakat Anguissa. Il Partenope menggait Anguissa dari Fulham dengan ongkos pinjaman sebesar 0,6 juta euro, disertai opsi beli di angka 16 juta euro. Keputusan yang sempat dibuat AC Milan pun terbilang blunder, sebab Bakayoko yang dipilih Rossoneri malah tampil flop, sementara Anguissa justru menjanjikan. Anguissa seolah menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah Napoli saat ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut menjadi bagian penting dari kekuatan Napoli dalam setidaknya 2 musim terakhir. Konduktor lini tengah Napoli. Di musim perdananya merumput di Serie A, Anguissa sudah mencatatkan sebanyak 25 penampilan dan bermain selama 1.925 menit. Selama masa peminjaman, peran pemain asal Kamerun itu begitu konsisten dalam mengatur stabilitas permainan Napoli di lini tengah. Anguissa mencatatkan 33 penampilan di semua ajang selama musim 2021-2022. Sama seperti sebelumnya, Anguissa berperan sebagai gelandang box to box dalam skema yang dimainkan Spalletti. Anguissa berperan vital menjembatani gap antar lini Napoli. Sebagai konduktor, Anguissa mampu membawa bola dengan tenang melintasi lapangan tengah. Dia diberi kebebasan untuk bergerak maju dan berpartisipasi dalam proses serangan, baik itu serangan balik ataupun build up. Dalam fase build up, Anguissa seringkali mampu merebut bola dari penguasaan lawan karena dibekali kemampuan pressing yang sangat baik. Dia juga lihai membantu timnya lepas dari tekanan, menyusul kemampuan penguasaan bolanya yang baik. Dalam permainan progresif, ia dapat digunakan sebagai rute karena bisa membawa bola dalam jarak tertentu dan seringkali memberi dampak positif di sepertiga akhir. Setelah memainkan peran yang sangat menonjol di lini tengah Napoli, status Anguissa resmi dipermanenkan pada musim panas kemarin. Pada musim ini, peran Anguissa terbilang semakin besar. Itu semua tidak terlepas dari hengkangnya Fabian Ruiz ke Paris Saint-Germain. Tidak hanya jago dalam mengatur ritme permainan, dia bahkan tergolong ke dalam pemain yang sangat produktif dalam urusan mencetak gol. Tercatat, Anguissa telah bermain dalam 14 pertandingan dan mencetak 3 gol, serta torehkan 5 assist di semua kompetisi.